Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Mahmudah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Quran. Dalam pemenuhan tugas IAD IBD ISD yang diampu oleh Ibu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Dalam pembahasan materi ini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama, hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Dan yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-haq, yang berarti milik atau kepunyaan, keberadaan, atau yang benar-benar ada. Secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah kegunaan dalam suatu hal, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas, seperti nomina yang berfungsi sebagai subjek. Selanjutnya, nilai. Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat, berharga bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Selanjutnya, moral. Moral adalah akhlak atau kesusilaan yang bermakna tata tertib batin atau hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Dan ada hukum. Hukum adalah sistem terpenting dalam rangkaian pelaksanaan dalam berbagai cara bertindak. Yang kedua, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adil, yang berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti sifat perbuatan atau perilaku yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima. Selanjutnya, ketertiban. Artinya, aturan-peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan atau keadaan, serta teratur baik. Selanjutnya, ada kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi atau suatu keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Yang ketiga, perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tegang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis, sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai baik sekaligus ciri manusia bermoral sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain, maupun sebagai makhluk sosial dalam berhubungan dengan masyarakat
seperti kejujuran, penghormatan sesama manusia, tanggung jawab, kerukunan, kesetiakawanan, solidaritas sosial, dan sebagainya. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar terlepas dari masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang mengatakan kegunaan, dan ada juga yang mengatakan kepastian hukum, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kaitan masyarakat, tujuan hukum yang utama dapat direduksi untuk ketertiban. Kesadaran hukum dalam hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Yang keempat, problematika nilai, moral, dan hukum. Problematika nilai, moral, dan hukum yang terjadi di masyarakat yaitu pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, pelanggaran terhadap norma agama tidak dikenakan sanksi secara langsung. Yang kedua, pelanggaran terhadap norma kesusilaan sanksinya lebih berkaitan dengan batin yang melanggarnya. Yang ketiga, pelanggaran terhadap norma kesopanan sanksinya yaitu dikucilkan dari lingkungan atau masyarakat setempat. Dan yang keempat, pelanggaran terhadap norma hukum sanksinya berupa kurungan atau penjara. Namun, di Indonesia, hukum dalam pengaplikasiannya belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, namun belum ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebenarnya. Hukum di Indonesia lebih memihak kepada mereka yang memiliki kedudukan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.